Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa besok itu Hari Raya Idul Kurban 1442 Hijriah. Saya mengucapkan selamat menjalankan puasa Arafah bagi Anda yang menjalankannya. Dalam beberapa hari terakhir ini, video Presiden Jokowi yang mempertanyakan apakah PPKM darurat itu akan diperpanjang atau tidak, itu beredar di media sosial, beredar sangat luas. Narasinya macam-macam. Ada yang mengaku heran mengapa Presiden Jokowi sendiri tampak bertanya-tanya apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Bukankah itu adalah kebijakan dari Presiden Jokowi, kebijakan dari pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tapi ada juga yang menjadikannya sebuah candaan. Candaan ini mengacu kepada kebiasaan Presiden Jokowi yang memberikan tebak-tebakan nama-nama ikan dan siapa yang bisa menebaknya itu akan diberi hadiah sepeda. Nah, kali ini tebakannya adalah ayo jadi diperpanjang atau tidak PPKM darurat, dan siapa yang menebak dengan betul akan diberi hadiah sepeda. Apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, kok kemudian pidato Presiden Jokowi atau pengarahan Presiden Jokowi itu kemudian dijadikan candaan di media sosial. Ayo kita simak dan kita cermati apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Anda sepakat dengan candaan di media sosial? Tapi kalau kita amati secara cermat, ada satu hal yang mungkin saya kira Anda juga mengamatinya, yakni wajah Presiden Jokowi yang tampak sangat lelah. Sepanjang 7 tahun pemerintahan Jokowi, saya belum pernah melihat wajah Presiden Jokowi seperti itu. Biasanya meskipun kita ribut macam-macam, termasuk kemarin menjelang Pilpres, dan terjadi berbagai persoalan yang sangat besar, wajah Presiden Jokowi itu tampak biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada beban pikiran apapun. Tapi kali ini, kalau kita lihat video tadi, tampak sekali bahwa wajah Presiden Jokowi itu sangat lelah. Yang kedua, tidak salah kalau sampai kemudian ada yang berkesimpulan bahwa Jokowi seperti orang bingung, kok dia bertanya. Itu kan dalam meskipun dalam pidatonya, dalam pengarahannya Presiden Jokowi membahasakan itu pertanyaan rakyat. Harusnya semacam ini kan memang ditujukan pada Jokowi, bukan kemudian Jokowi melempar lagi kepada para pembantunya. Kalau dari sisi komunikasi politik, saya melihatnya ada setidaknya dari dua sisi. Mengapa kemudian pidato itu dipublish oleh Sekretariat Presiden. Sekali lagi itu adalah pidato pengarahan Presiden dalam rapat kabinet terbatas. Kita tidak selalu mendapatkan video-video semacam ini. Sangat jarang ada pengarahan dalam rapat kabinet terbatas yang dipublish kepada publik. Dengan dipublishnya pidato ini, pengarahan ini, setidaknya kita punya beberapa kesimpulan. Pertama, Presiden Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa dia tetap mengendalikan pemerintahan. Sebab kan selama ini orang bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa sih yang mengendalikan pemerintahan ini, karena antara satu menteri dengan menteri lainnya sering sekali terjadi perbedaan pendapat. Soal PPKM darurat kemarin kita tahu Menko PMK Muhadjir Effendi sudah menyampaikan pada publik, yakni dalam rapat kabinet terbatas. Nah, sekali lagi ini rapat kabinet terbatas yang tidak dipublikasikan. Menurut Menko Muhadjir pada waktu itu Presiden Jokowi sudah menyatakan akan memperpanjang PPKM darurat sampai tanggal 31 Juli. Dan kemudian yang bikin geger karena soal bansos yang rakyat diminta untuk bergotong royong. Tapi karena heboh, kemudian soal ini dibantah. Bahkan pada waktu itu yang membatalkan pernyataan dari seorang Menko Muhadjir itu adalah para staf, mulai staf dari di KSP, staf di Menko Marinvest, sampai kemudian staf di Satgas Covid. Itu pertama, dugaan pertama. Yang kedua, ini tampaknya Presiden Jokowi ingin memberikan pesan kepada publik bahwa keputusan untuk melakukan PPKM darurat itu tidak semata-mata berasal dari dia pribadi sebagai presiden, tetapi dia mendapat masukan dari para pembantunya. Coba Anda perhatikan sekali lagi tadi videonya, ketika Presiden menyampaikan hal itu ada dua wajah yang disorot oleh
kamera. Jadi ketika Presiden Jokowi pidato, kemudian insert muncul pertama wajah dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan yang kedua ini adalah wajah dari Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Nggak biasanya seperti itu. Coba Anda perhatikan lagi, Anda cek pidato-pidato, Anda bongkar-bongkar lagi, Anda cermati lagi pidato dari Presiden Jokowi. Sangat jarang itu ada pidato Presiden Jokowi kemudian diinsert wajah-wajah dari para pembantunya. Ini cukup beralasan kelihatannya pesan yang ingin disampaikan, nih komunikasi politik yang ingin disampaikan pada Presiden Jokowi. Jadi ada 2 orang loh di bawah saya itu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan PPKM darurat ini. Yang pertama Menko Perekonomian Airlangga. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini kan sejak awal sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab PKC-PEN. Nah, PKC ini adalah bagian penanggulangan COVID, sementara PEN adalah pemulihan ekonomi nasional. Jadi Airlangga Hartarto bertanggung jawab atas semua persoalan yang terjadi saat ini. Kedua, Luhut Marinvest Luhut Panjaitan kan baru saja kemarin ini tanggal 3 Juli ditunjuk sebagai penanggung jawab PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Jadi sekali lagi kelihatannya Jokowi ingin menyampaikan pesan pada publik bahwa perpanjangan PPKM darurat atau bahkan pelaksanaan PPKM darurat itu bukan semata-mata keputusan saya, tapi itu adalah keputusan secara kolektif di kabinet. Kira-kira kalau kita bisa menduga pesan politik yang ini disampaikan oleh Jokowi adalah jangan semata-mata saya yang disalahkan dong. Ini ada para Menko, ada para penanggung jawabnya. Saya tinggal mengambil keputusan berdasarkan masukan dari mereka ini, dari para pembantu saya, terutama Menko Marinvest Luhut Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Itu sih saya membacanya dari sisi komunikasi politik. Nah, yang sangat menarik di tengah situasi semacam ini, di tengah kontroversi apakah PPKM darurat atau apakah PPKM darurat ini diperpanjang atau tidak, tiba-tiba saja seorang staf dari Luhut Panjaitan di Kemenko Marinvest, yakni asisten bidang medianya, membocorkan kepada publik sebuah informasi yang menurut saya ini sangat-sangat penting. Melalui akun media sosialnya, dia menyatakan bahwa sebenarnya Luhut Panjaitan ini sejak awal pandemi, yakni pada bulan Maret tahun 2020, sudah mengusulkan untuk melakukan lockdown. Kita ingat ya, pada waktu itu pada awal pandemi kan terjadi kontroversi, publik memberikan tekanan untuk melakukan lockdown, tapi pemerintah bersikukuh dan tetap menolak untuk melakukan lockdown. Rupanya menurut seorang staf Luhut ini, asisten bidang media ini, bahwa Luhut itu adalah orang yang pro pada mazhab lockdown. Artinya total, ditutup total, dan kemudian diharapkan pada waktu itu angka COVID bisa menurun dengan drastis. Nah, seperti kita ketahui kan kemudian ditolak, dan yang muncul adalah opsi-opsi seperti PSBB, kemudian PPKM mikro, dan terakhir sekarang PPKM darurat. Singgih bahkan mengaku dia bersama dengan Luhut, dia menemani Luhut untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar dilakukan lockdown. Tetapi kemudian Jokowi menolaknya, dan pada waktu Jokowi menolak dari kesaksian Singgih, Luhut pada waktu itu sempat terdiam. Tak lama kemudian Presiden Jokowi menelpon dan menjelaskan mengapa dia menolak lockdown. Alasannya menurut Jokowi, dia tidak mau rakyat Indonesia sampai tidak makan gara-gara lockdown. Ini logika yang menurut saya agak aneh, karena kan kalau sesuai dengan ketentuan lockdown itu kehidupan setiap rakyat, setiap warga yang dilakukan lockdown atau dalam bahasa undang-undang disebut sebagai kekarantinaan wilayah itu dijamin oleh pemerintah, bukan hanya manusianya, tetapi bahkan sampai hewan ternaknya, pakan ternaknya juga dijamin oleh pemerintah. Nah, ini sekarang menjadi sangat seru ini di tengah-tengah Presiden Jokowi menyampaikan komunikasi publik seolah terkesan bahwa dia tidak ingin disalahkan secara sendirian akibat PPKM darurat, karena seperti kita ketahui kan akibat PPKM darurat itu dampaknya di lapangan luar biasa, dan sudah muncul berbagai penolakan di berbagai daerah. Bahkan penolakan-penolakan yang lebih masif itu terjadi di beberapa kota di luar Pulau Jawa. Padahal PPKM darurat saat ini yang berlaku baru di Pulau Jawa dan Bali. Video-videonya beredar sangat luas, di mana bahkan mahasiswa ikut turun ke jalan menolak pelaksanaan PPKM darurat. Kembali pertanyaan semula, mengapa Luhut kemudian membocorkan ini? Saya yakin ini pasti bukan inisiatif dari
asisten Luhut bidang media. Ini pasti ada blessing dari Luhut untuk membocorkan itu. Mengapa dia membocorkan bahwa dia itu sebenarnya berada dalam mazhab lockdown? Kira-kira begitu yang ingin disampaikan. Dan itu disampaikan dalam situasi ketika muncul polemik yang luar biasa di kalangan masyarakat, apakah lockdown, apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Kelihatannya Luhut tidak ingin disalahkan sendiri. Karena dalam situasi sekarang orang semua menuding Luhut dibalik semua kekacauan ini. Ya memang tidak salah, karena Luhut lah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab PPKM darurat. Dan kemarin kita tahu Luhut secara terbuka sudah menyampaikan permintaan maaf karena ternyata PPKM darurat tidak bisa menekan angka COVID. Luhut kan sebelumnya menjanjikan bahwa dengan PPKM darurat ini maka diperkirakan pada pekan kedua itu angkanya sudah mulai melandai. Tapi faktanya tidak semacam itu, angkanya terus naik. Kalau Anda kemudian beberapa hari ini melihat angkanya sempat menurun, itu sebenarnya bukan menunjukkan realitas bahwa penularan COVID itu sudah menurun, tetapi tes PCR-nya itu yang menurun, jumlah tes PCR-nya, otomatis hasil yang diperoleh juga menurun. Sebelumnya kan dilakukan tes PCR setiap hari itu sebanyak 250.000 orang. Tetapi kemarin pada tanggal 18 itu tes PCR-nya hanya dilakukan terhadap 190.000 orang. Jadi hasilnya kemudian terkesan menurun karena jumlah yang di tes PCR jadi menurun. Itu kita nggak boleh terkecoh data semacam itu. Dan kemudian ada juga laporan dari Jaga COVID-19 ini menyebutkan ada data kematian yang juga disembunyikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi disebutkan ada 18.000 lebih angka kematian yang dilaporkan oleh kota dan daerah, tetapi tidak masuk dalam rekapitulasi dari Kemenkes. Apakah ini faktor yang disengaja untuk target-target tertentu? Katakanlah misalnya untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat karena ternyata angka COVID menurun dan kemudian PPKM darurat itu berhasil menekan angka penularan COVID maupun angka kematian, dan kemudian dengan begitu bisa menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk melanjutkan PPKM darurat, atau ada maksud-maksud yang lain. Tetapi yang jelas sekarang Luhut terkesan bahwa dia tidak ingin disalahkan sendirian. Kalau kita berdiri dalam posisi Pak Luhut, bisa berempati pada Pak Luhut, pasti kita paham dong dalam situasi semacam ini betul-betul bebannya paling berat. Ditunjuk menjadi penanggung jawab sebagai penanggung jawab PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali, kemudian tekanan publik yang luar biasa, dan angka-angka penularan serta kematian itu semakin meningkat. Jadi sekarang terkesan Pak Luhut ini menjadi public enemy. Padahal dengan tadi fakta yang disampaikan oleh asistennya bidang media, Pak Luhut itu ternyata sama dengan para epidemiolog yang menyarankan dilakukan lockdown. Pak Luhut ingin menyampaikan pada publik melalui informasi yang dibocorkan oleh asistennya tadi bahwa dia sebenarnya penganut mazhab lockdown. PPKM darurat ini betul-betul menimbulkan kekacauan di mana-mana, dan kalau pemerintah salah menanganinya ini bisa terjadi ledakan. Karena di beberapa tempat selain perlawanan secara frontal, yakni melawan para petugas, tapi ada juga yang misalnya melakukan perlawanan itu secara diam tetapi sangat keras. Seorang pedagang di Medan misalnya ketika dia menolak ditutup tempat usahanya, dia kemudian memilih untuk disidangkan dan akhirnya dia diberi pilihan, dia membayar denda atau dihukum penjara, dan dia kemudian memilih untuk membayar denda. Saya berjualan di situ 24 jam. Udah, Satpol PP, polisi dan tentara hanya mengimbau melalui percakapan mulut. Nggak ada kasih surat. Udah, habis itu orang tuh datang seperti teroris. Mobil polisi 2 motor, truk, mobil tentara 2 truk, Satpol PP 1 truk. Bukannya membantu, di situ memaksa untuk kita tutup. Ya, ingat nih, sebarkan ini ya. Dipaksa untuk tutup. Nggak ada bantuan dari pemerintah, dari si Bobi, dari Edi Ramayadi, nggak ada. Sikipun nggak ada dikasih apapun. Anak saya 5, mau ambil rapot, mau sekolah, bayar segala macam bayar. Apapun nggak ada dibantu. Disuruh tutup, hasilnya nihil. Apa yang aku dapat? Terancam anak bini saya. Siapa yang kasih makan? Pemerintah yang kasih makan. Nggak ada pemerintah yang kasih makan. Suruh tutup tapi nggak bertanggung jawab. Itu aja yang satu pesanku, tolong disebarkan mana-mana. Jadi tadi sempat sidang. Sempat Hasil sidang apa, Pak? Hasil sidang katanya hukuman 2 hari, denda 300.000.
Itu semua udah saya bayar. Abang terima hukuman itu? Hukuman itu macam mana nggak mau terima, anak saya macam mana? Jadi bang nanti untuk ngasih makan anak sama istri dari mana bang? Ya hukuman itu ya aku gantikan denda aja lah. 300.000 ya bang? 300.000 itu gantinya denda. Apa sebenarnya ya jadi rakyat kita ini sudah kehidupannya tidak dijamin oleh pemerintah, dan ketika mereka tetap ngotot untuk membuka tempat usahanya, pilihannya adalah tempat usahanya ditutup, dan kalau tidak tetap melawan ditutup, dia harus menjalani sidang dan dihadapkan pada pilihan membayar denda atau penjara. Nah, ini duit tidak masuk tapi malah bayar denda. Untungnya dalam kasus di Medan tadi sangat murah. Di Tasikmalaya ada seorang penjual bubur dan juga pedagang kopi keliling itu didenda oleh hakim sampai 5 juta rupiah. Bayangkan berapa pendapatan seorang penjual bubur dan juga pendapatan seorang penjual kopi keliling, tapi harus membayar denda 5 juta rupiah. Dan di Tasik ini menarik karena yang satu penjual bubur kemudian memilih membayar denda, sementara untuk penjual kopi keliling ini dia memilih untuk menjalani tahanan daripada dia harus membayar denda. Sangat menarik untuk terus mengamati drama politik di balik keputusan pemerintah apakah akan memperpanjang atau menghentikan PPKM darurat. Pilihannya memang benar-benar sulit bagi pemerintah. Kalau tidak diperpanjang PPKM daruratnya, maka hampir dipastikan akan terjadi ledakan jumlah penularan COVID dan kematian akibat COVID. Sementara kalau diperpanjang, pemerintah sesuai dengan peraturan undang-undang itu harus menjamin kehidupan rakyatnya. Itu kalau tidak mau rakyatnya melawan seperti yang terjadi saat ini. Di tengah situasi semacam itu, kita tiba-tiba menjadi heran dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi memilih opsi yang berbeda. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu kan Pak Jokowi sempat belusukan di tengah malam di kawasan Sunter di Jakarta Utara. Pada waktu itu Pak Jokowi membagikan sembako kepada warga dan obat-obatan. Menurut pengakuan Kepala RT setempat itu Pak Jokowi hanya memberikan secara simbolis, hanya ada 2 warga yang diberikan. Kemudian kita akan melihat video-video yang disiarkan oleh Sekretariat Presiden di channel YouTube-nya Sekretariat Presiden. Di situ kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi jalan di tengah malam sendirian dan kemudian bertemu dengan warga. Kalau situasinya menjelang kampanye Pilpres kita jadi pahami, tapi dalam situasi semacam ini kita jadi bingung. Apa sebenarnya maunya Pak Presiden Jokowi? Kita lebih bingung lagi karena kemudian beredar video yang lain, yakni video yang bukan official, itu menunjukkan bahwa terjadi kerumunan yang luar biasa ketika Pak Jokowi berkunjung ke Sunter itu, dan tim kepresidenan memang sangat siap mendokumentasikan kegiatan ini. Jadi ini adalah semacam sesi foto atau sesi pengambilan video buat Pak Jokowi, atau dengan bahasa lain, bahasa mudah, ini adalah semacam kegiatan kehumasan, kegiatan public relation, atau orang lebih mengenalnya sebagai kegiatan pencitraan. Karena itu tidak mengherankan kalau epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono juga mengecam soal ini. Yang dibutuhkan itu bukan itu dalam PPKM darurat, bukan bagi-bagi sembako secara simbolis, tetapi menjamin seluruh kehidupan dari rakyatnya. Nah, coba sekarang kita simak bagaimana video yang unofficial, dan nanti Anda bisa membandingkan dengan video-video yang official tadi. Mundur Pak. Ya, jaga jarak Pak, jaga jarak. Ya. Mundur Pak. Iya Pak. Agak pergi. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, mana tadi? Makasih ya Pak. Sama-sama semuanya. Yang lain sudah. Ya udah, hati-hati semuanya, sehat. Iya Pak. Ya, makasih Pak. Sangat kelihatan situasi yang sangat berbeda. Saya menyebutnya ini sebagai satu panggung depan pencitraan Jokowi, dan yang belakang ini yang satunya adalah panggung belakang dari pencitraan Jokowi. Nah, bagaimana kesan Anda setelah melihat 2 video tadi? Tidak salah kalau orang kemudian, Pak Jokowi kok seperti orang bingung ya, selain tadi ekspresinya kelihatan wajah bingung, ini warga butuh sembako, tapi Pak Jokowi malah memanfaatkan itu sebagai sebuah pencitraan. Jadi melalui sesi foto, sesi pengambilan video. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.